Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama Kakak Rini Retnowati, Kakak dari kelas 3 DPG SD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan semangat selalu dalam belajarnya ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi. Lebih khususnya yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami arti dari komunikasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan komunikasi langsung dan juga komunikasi tidak langsung. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan alat komunikasi tradisional dan juga alat komunikasi modern. Oke, sekarang kakak mau tanya ya. Apakah pada zaman sekarang kalian masih suka mendengar suara kentongan? Dan apakah kalian pernah menggunakan handphone? Nah, tentunya pada zaman sekarang ini suara kentongan sudah mulai jarang terdengar ya teman-teman. Bahkan mungkin di antara kalian ada yang tidak tahu apa itu kentongan. Namun untuk handphone, pasti kalian semua pernah menggunakannya kan teman-teman? Nah, kedua benda tersebut sebenarnya termasuk ke dalam alat komunikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Seperti yang kakak bilang tadi, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Nah, kita mulai dari sejarah komunikasi ya teman-teman. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi juga semakin berkembang. Nah, komunikasi itu terdiri dari dua jenis loh teman-teman. Yang pertama yaitu komunikasi secara langsung, di mana komunikasi secara langsung yaitu komunikasi tanpa perantara. Contohnya seperti mengobrol dengan teman, orang tua, guru, dan sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi secara tidak langsung, di mana komunikasinya memerlukan suatu perantara. Contohnya seperti komunikasi menggunakan handphone, menggunakan surat, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada alat komunikasi. Nah, alat komunikasi ini juga terdiri dari dua jenis loh teman-teman. Yang pertama ada alat komunikasi tradisional dan yang kedua ada alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional diantaranya adalah asap, kentongan, daun lontar, surat, dan telegraf. Yang pertama asap. Nah, asap pada zaman dahulu digunakan sebagai tanda adanya pesan. Selanjutnya kemudian kentongan. Kentongan digunakan untuk menyampaikan informasi penting atau tanda bahaya kepada warga. Setelah itu ada surat. Setelah adanya kertas, kemudian orang-orang mengirimkan pesan secara tertulis menggunakan kertas atau yang biasa kita sebut sebagai surat. Dan surat ini masih digunakan sampai sekarang. Dan yang terakhir ada telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim telegram dengan menggunakan peralatan listrik. Sedangkan telegram adalah fasilitas untuk menyampaikan informasi jarak jauh dengan cepat pada zaman dahulu. Nah, untuk yang kedua yaitu alat komunikasi modern, di mana alat komunikasi modern ini diantaranya koran, televisi, radio, telepon kabel, telepon genggam atau handphone, dan internet. Yang pertama ada koran. Koran merupakan sarana informasi dan komunikasi yang dikembangkan dari sebuah surat. Yang kedua ada radio. Radio merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara. Yang ketiga ada televisi. Televisi merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan suara dan gambar. Televisi ini tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga bisa digunakan untuk hiburan seperti acara musik, sinetron, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Nah, untuk
Untuk yang kelima ada telepon genggam atau handphone. Handphone merupakan alat komunikasi versi modern dari telepon dan memungkinkan berkomunikasi lebih cepat dan lancar. Nah, handphone ini bisa digunakan untuk berbagai hal seperti belajar, hiburan, berbagi informasi, dan sebagainya. Namun, untuk anak-anak seperti kalian sebaiknya menggunakan handphone dengan didampingi oleh orang tua atau saudara kalian. Dan yang terakhir ada internet. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung secara mendunia dan memungkinkan kita dapat berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia. Oke, sekarang apa kalian tahu apa saja manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi itu? Nah, manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi itu diantaranya: pertama, berkomunikasi menjadi lebih cepat dan lancar. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan meringankan biaya. Yang keempat, proses perdagangan bisa dilakukan dengan jarak jauh. Yang kelima, berbagi informasi secara cepat, mudah, dan jelas. Yang keenam, membuat proses komunikasi pembelajaran semakin menarik. Dan yang terakhir yaitu terciptanya beragam alat teknologi modern. Nah, teman-teman, sehingga dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini bahwasanya komunikasi adalah cara penyampaian pesan maupun pendapat antar manusia dengan tujuan untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi. Yang kedua, komunikasi itu ada dua macam, yaitu komunikasi secara langsung dan juga secara tidak langsung. Yang ketiga, alat komunikasi juga ada dua jenis, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Sekarang kakak akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, coba kalian jelaskan jenis-jenis komunikasi dan sebutkan contohnya. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan telegraf? Coba kalian jelaskan ya. Yang ketiga, sebutkan 3 manfaat dari teknologi komunikasi. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan untuk memeriksa jawabannya kalian boleh lihat di deskripsi di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai materi pembelajaran IPS, kalian boleh tonton dan subscribe channel YouTube dari kelas pendalaman IPS 3 ini. Dan juga kalian boleh tonton dan subscribe channel YouTube dari Humanika Laboratory. Dah.